Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk kemudian kita memanfaatkan kesempatan itu untuk beramal soleh, untuk menyiapkan kehidupan kita yang lebih abadi, yang lebih menyenangkan, insyaallah itu harapan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab baru ya, kita masuk pada bab baru yaitu babul hasi alal izdiyadi minal khairi fi awakhiril umri ya. Yaitu bab tentang anjuran untuk memperbanyak amal kebaikan pada penghujung usia, pada akhir usia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bab ke-12 ini itu lebih khusus lagi. Kalau kemarin kita pada bab yang ke-11 itu pada bab al-mujahadah, yaitu kita diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam beramal, dan ini lebih khusus lagi karena usia manusia itu kita tidak bisa memprediksi, dan kemudian pada akhirnya manusia akan kemudian meninggal. Nah, di penghujung usia itu kita harus ada anjuran-anjuran untuk semakin memperkuat di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini merupakan bab yang lebih khusus di dalam kaitannya mempersiapkan kita pada kehidupan yang lebih abadi. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan bahwa yang akhir itu, kehidupan di akhir itu menjadi lebih baik daripada kehidupan di awal. Artinya adalah di antara pengertiannya adalah bahwa kehidupan akhirat itu akan menjadi lebih utama, lebih langgeng, lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu harus kita persiapkan, dan persiapan itu di akhir-akhir usia kita, di penghujung usia kita itu harus menjadi lebih diprioritaskan. Nah, jadi beruntung sekali ketika seseorang di penghujung akhirnya itu sudah tidak disibukkan oleh keinginan untuk mengumpulkan harta benda. Ini adalah sesuatu yang perlu disyukuri. Dia lebih fokus kepada memperbanyak bekal untuk kehidupan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Maka carilah bekal ya. Bekal untuk apa ya? Untuk bekal kehidupan di akhirat ya. Bekal kehidupan yang akan datang itu, dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
bab ke-12 ini oleh Imam An-Nawawi ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya. Imam An-Nawawi itu merupakan satu bab yang penting untuk kemudian kita cermati, karena pada dasarnya kita akan meninggalkan yang namanya dunia ini dan kemudian masuk ke kehidupan akhirat. Dan sebelum masuk ke kehidupan akhirat itu sebisa mungkin ya, semaksimal mungkin kita untuk memperbanyak amal-amal ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti pada bab-bab sebelumnya, maka Imam An-Nawawi di awal-awal bab itu menuliskan beberapa ayat Al-Qur'an. Nah, pada bab yang ke-12 ini Imam An-Nawawi menukilkan salah satu surat di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-37 ya. Potongan ayatnya ya ini, jadi ada awal ayatnya ya, ini potongan awalnya. Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nazir ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nazir. Apakah ya bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Jadi ayat ini itu memberikan satu sindiran ya kepada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk beramal, dan ternyata bahwa Allah telah memberikan kesempatan beramal itu. Dengan cara apa? Dengan cara diberikan umur. Nah, ketika ditambah umurnya itu artinya diberikan tambahan kesempatan untuk berpikir ya. Ibnu Abbas dan Muhakkik berkata bahwa makna ayat di atas itu bukanlah kami telah memanjangkan usiamu hingga 60 tahun. Jadi ada batasan umur itu 60 tahun. Ya, ini penafsiran Ibnu Abbas dan Muhakkik ini nanti akan dijelaskan pada hadis yang pertama, nanti akan disampaikan pada bab ini ya. Ya, jadi terdapat perbedaan pendapat tentang diberikan umur yang cukup itu ya. Jadi ada yang berpendapat itu mulai balik ya, mulai bisa berpikir ya, mulai 18 tahun. Ada juga yang mulai berpikir itu mulai dewasa, mulai usia 40 tahun ya. Dan berbagai macam pendapat para sahabat ataupun juga tabiin ya berkaitan dengan batasan umur. Yang jelas bahwa Allah telah memberikan kesempatan untuk kemudian manusia itu berpikir ya. Dan juga telah datang kepada seseorang pemberi peringatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentang pemberi peringatan ini itu banyak kesempatan-kesempatan ataupun juga utusan-utusan yang akhirnya bahwa peringatan-peringatan itu sampai kepada kita. Mulai yang pertama bahwa peringatan itu datang dari Rasul. Jadi Nabi SAW dan juga para Rasul sebelumnya itu adalah pemberi peringatan. Pada setiap orang bahkan ada pemberi peringatan ya terhadap dirinya sendiri, misalnya dengan tumbuhnya uban ya. Tumbuhnya uban itu juga merupakan peringatan bahwa pada dasarnya manusia itu tidak akan hidup selama-lamanya ya, pasti akan ada batasan usia. Ada yang kemudian pemberi peringatannya itu adalah sakit ya, lemahnya fisik ya. Itu adalah peringatan-peringatan bahwa manusia itu tidak akan kuat terus, tidak akan sehat terus ya.
tidak akan muda terus ya. Pasti akan ada batasan-batasan dan kita kemudian bisa menyaksikan tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Sekaya apapun, sekuat apapun, sebanyak apapun teman-temannya, pasti akhirnya manusia itu akan meninggal dan tidak ada yang dibawa, tidak ada yang mau menemani. Seorang pejabat yang sangat tersohor, sangat terkenal kebaikannya, sangat didukung oleh para bawahannya saja, ketika meninggal dunia ya orang akan bersedih ya saat itu, tetapi tidak ada yang mau menemani. Ya paling menemani sebelum dikubur. Ya kalaupun mungkin keluarga ya sesekali mengunjungi makamnya, tetapi tidak ada yang mau menemani di dalam kuburnya. Dan yang dibawa meskipun dia punya teman sebanyak apapun, punya keluarga sebanyak apapun, punya harta sebanyak apapun, itu yang dibawa enggak ada. Ya, yang dibawa cuma amal soleh. Maka bab ini merupakan satu bab yang penting sekali, bahwa di penghujung usia kita harus semakin memperbanyak amal soleh ya. Jadi ya, Imam An-Nawawi ya memasukkan bab ini itu pada bab yang ke-12 ya, ini untuk kemudian mengingatkan kita semua bahwa di penghujung usia kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, karena memang pada dasarnya tidak ada sesuatu itu nanti bisa kemudian langgeng ya, pasti akan ada perubahan, dan sebaik-baik perubahan bagi kita adalah perubahan menjadi lebih baik, karena pada dasarnya yang dinilai itu adalah akhir dari keseluruhannya itu. Ada seseorang yang kemudian mungkin di awal kehidupannya itu ya ora pating genah ya, kemudian dia suka melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan, tetapi kemudian lambat laun kok kemudian dia mendapatkan petunjuk ternyata takdir mendahulunya, dan di akhir kehidupannya dia melakukan amal-amal kebaikan. Maka yang dicatat adalah amal kebaikannya itu sampai kemudian dia meninggal dunia ya dengan membawa amal kebaikan. Tetapi ada pula orang yang sejak awal itu wis api ya, tetapi takdir mendahulunya ya, sehingga dia kemudian di akhir kehidupannya malah nyeleweng ya, malah kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau bahkan bermaksiat kepada Allah. Sampai kemudian meninggal dunia dalam kemaksiatan, dan akhirnya dia mendapatkan kejelekan pula ya. Jadi ada sebuah hadis ya yang artinya sesungguhnya ada seseorang yang beramal dengan amal penduduk surga ya, sehingga di antara dia dan surga itu tinggal sejengkal, artinya dia tetap beramal soleh terus ya, sampai kemudian jarak dia ke dalam surga itu tinggal sejengkal, dan orang mungkin sudah mengira ya, wah wong apik begitu ya, tetapi takdir mendahulunya ya, sehingga ia mengamalkan ya amal-amal penghuni neraka, kemudian dia mengakhiri hidupnya dan memasuki neraka tersebut. Naudzubillahi min dzalik ya. Karena memang yang dinilai itu nanti sampai akhirnya ini ya. Dan ada pula seorang di antara kalian mengerjakan amal penghuni neraka, sehingga di antara dia dan neraka itu tinggal sejengkal saja, tetapi ternyata takdir mendahulinya ya, sehingga dia mengamalkan amalan penghuni surga dan kemudian dia memasuki surga, meninggal dunia dalam kebaikan dan dengan taubat ya. Oleh karena itu ya, bagi kita penting untuk kemudian memperhatikan tentang penghujung usia ini ya. Jadi kita kalau ibarat perjalanan matahari, kita itu sudah melewati tengah hari
atau mungkin sudah melewati waktu asar ya, tinggal menuju waktu maghrib ya. Tidak mungkin kita akan kembali lagi muda lagi, kuat lagi ya. Pasti akan ada sunnatullah, kita akan semakin lemah ya, semakin tua dan akhirnya kemudian meninggal dunia. Nah, di penghujung usia ini kita penting untuk memperbanyak amal soleh ya, sehingga ada Rasulullah SAW mengajarkan satu doa ya, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu ya. Jadi doa ya, sebuah doa yang penting ya, untuk kemudian kita di dalam akhir kehidupan kita itu, di penghujung usia kita itu, kita menyisipkan doa ini ya, semoga Allah menjadikan ya sebaik-baik umurku itu adalah akhirnya ya, dan sebaik-baik amalku itu adalah akhir pungkasan kehidupan aku ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimuhu. Jadi penghatamannya itu adalah amal yang baik, dan di akhir kehidupannya itu adalah akhir kehidupan yang baik pula. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis tersebut ya, akhirnya bahwa seseorang itu dinilai pada apa yang dilakukan di akhir kehidupannya. Sehingga ketika seseorang bisa di akhir kehidupannya itu bisa ya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah ya. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir perkataannya, yaitu sebelum dia meninggal dunia, itu kok bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, tentu saja ucapan ini tidak kemudian ucapan yang tanpa makna, tetapi tentu dilatar belakangi dengan keimanan. Oleh karena itu ya, penting untuk kita menjaga keimanan kita itu ya, jangan sampai hilang ya, turun saja, itu sebisa mungkin itu jangan, dan terus usahakan untuk meningkat amal-amalnya itu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka panjangnya usia dengan banyaknya amal soleh itu merupakan suatu karunia. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang panjang usianya dan baik amal solehnya. Itu pernah kita bahas ya pada beberapa pengertian beberapa waktu yang lalu, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang panjang usianya tetapi juga baik amal perbuatannya ya. Nah, sebaliknya, maka orang yang panjang usianya tapi jelek amal perbuatannya, maka itu adalah sejelek-jelek manusia. Maka kita berlindung dari hal yang seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita ya untuk memperbanyak amal-amal kita ya. Tentu saja kemudian dengan kewajiban-kewajiban kita yang lain ya, karena kita pada dasarnya sebagai orang tua itu punya tanggung jawab terhadap keluarga kita ya, terhadap mungkin hubungan muamalah kita ya. Mungkin kesempatan itu ketika masih ada ya kita gunakan ya. Ketika kita masih ada kesempatan untuk bekerja ya bekerja ya, bekerjalah ya sebaik-baiknya ya. Jadi itu merupakan satu sunatullah ya, untuk kemudian manusia diberikan kesempatan untuk bekerja ya bekerja, tetapi jangan melupakan yang namanya bahwa kehidupan di dunia itu ada batasnya, sehingga kita harus memperhatikan di akhir-akhir usia kita itu untuk selalu mempersiapkan bekal menuju pada kehidupan kita yang lebih baik insyaallah.
Sahabat Rasulullah SAW itu memperhatikan ya, sahabat Nabi itu, para Nabi itu memperhatikan tentang usia ini ya, ketika kemudian mereka telah memasuki usia-usia yang di atas 60-an tahun, itu mereka sudah mulai memperbanyak amal ibadah ya. Ya, jadi ini penting juga bagi kita sebagai umat akhir zaman ini untuk kemudian mencontoh generasi-generasi awal-awal Islam ini ya, agar kemudian kita di akhir kehidupannya itu diakhiri dengan taubat ya, diakhiri dengan amal perbuatan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir ayat tadi, wa ja'akumun nadhir, dan apakah tidak datang kepada kamu seorang pemberi peringatan. Maka pemberi peringatan ini banyak ya, yang akhirnya sudah sampai kepada kita. Ya alhamdulillah, ini kita syukuri, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau kita semakin banyak dekat-dekat dengan pemberi peringatan itu ya, kemudian Nabi dan para pewaris Nabi ya, para ulama, para pewaris Nabi itu ya, itu juga seorang pemberi peringatan, tetapi dia hanya meneruskan ya perintah-perintah, larangan-larangan Allah melewati Rasulullah SAW ya, yang sekarang mungkin tinggal kitab-kitabnya, dan kitab-kitab itu juga memberi peringatan yang ditakdirkan oleh Allah untuk sampai kepada kita, mungkin lewat HP yang ada di tangan kita, mungkin lewat buku-buku, mungkin lewat teman-teman, akhirnya bahwa peringatan itu sampai kepada kita. Dan kemudian ketika peringatan itu sampai kepada kita, itu maka kita syukuri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memanfaatkan usia itu dengan memperbanyak amal kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tentang sahabat, salah satu sahabat yang kemudian memperhatikan tentang akhir penghujung usia ini, baik usia dirinya atau bahkan Umar radhiyallahu an itu diberikan kelebihan untuk memahami sesuatu ya, yang tidak sekedar yang tertulis tersirat di dalam ayat-ayat. Jadi misalnya Umar itu ya, ketika turun ya firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang An-Nasr itu ya. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat yang pendek itu ternyata oleh Umar itu kemudian dia Umar itu mensikapi lebih suka bertemu dengan orang-orang yang paham tentang ilmu agama. Ya, itu kan sudah ada di Madinah waktu itu, ya. Sehingga sikap Umar ini seakan-akan menjadikan pertanyaan oleh pemuka-pemuka Madinah yang sudah masuk Islam, ya. Kenapa engkau Umar lebih memilih kepada orang-orang pemuda-pemuda tertentu daripada pemuda-pemuda kami? Ya karena memang pemuda-pemuda Madinah waktu itu ya karena masuk Islamnya itu karena sudah berbondong-bondong, sehingga tidak semua orang itu punya semangat yang sama untuk memperbanyak ilmu agama, sehingga Umar dalam berteman pun juga memilih-milih ya, memilih-milih. Kenapa kok memilih pemuda-pemuda tertentu, tidak kabeh pemuda dicepai begitu ya. Kemudian menanggapi seperti itu, akhirnya Umar mendatangi Ibnu Abbas ya. Wahai Ibnu Abbas ya, kemudian apa ya yang kau dapatkan dari pengertian ketika ayat An-Nasr ini datang? Nah, orang kan kemudian secara
umum itu akan mengatakan bahwa apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Islam itu sudah mulai menang, maka engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, ya. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat, ya. Nah, kemudian orang kan, berarti Islam itu wis menang. Nah, kemudian orang akan berbondong-bondong. Ternyata kemudian ketika ditanya pada Ibnu Abbas, ya, bertanya tentang seperti itu, akhirnya Ibnu Abbas mengatakan, ternyata bahwa risalah Rasulullah itu sudah habis, sudah hampir habis, dan Rasul akan segera menemui panggilan Allah, yaitu meninggal dunia. Mengapa? Ya karena sudah selesai. Rasulullah SAW ini diutus untuk menyampaikan risalahnya sampai kemudian Islam menang. Dan sekarang Islam itu sudah menang dan orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Artinya bahwa risalah Rasulullah sudah kemudian selesai dan Rasulullah akan segera menemui ajalnya. Nah kemudian itu yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, berarti yang dikatakan Imam ini ternyata ada makna lain di balik turunnya surat An-Nasr ini. Nah, kemudian sehingga kenapa kemudian Umar itu lebih memilih kemudian mendekati di akhir penghujung usianya itu, mendekati pada pemuda-pemuda yang ilmu agama, karena dengan mendekati kepada orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama itu diharapkan memberikan banyak pencerahan, semangat untuk menambah keimanan, ya, menambah keimanan. Sampai kemudian juga ketika Rasulullah SAW itu mau meninggal dunia, ya, maka ayat ini turun, itu kemudian di akhir ayatnya fasabih bihamdi rabbika wastaghfir, ya. Maka ya, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonkanlah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Maka di akhir penghujung usia Rasulullah SAW itu pun juga diperintah untuk apa? Untuk selalu bertasbih dan beristighfar. Oleh karena itu bagi kita, ya, di penghujung usia kita itu pun juga kita bersemangat untuk banyak melakukan amal ibadah. Di antaranya adalah memperbanyak tasbih, istighfar, ya, banyak bertaubat, ya. Maka ini penting bagi kita di akhir penghujung usia kita untuk semakin memperbanyak amal soleh kita. Toh kita kemudian tidak akan bisa selamanya hidup, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika turun surat Idza Ja'a Nasrullah ini, maka Rasulullah SAW itu di antara salah satu doa sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi di antara doa sujud itu ada banyak-banyak ono sing subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ketika mulai turun idza ja'a nasrullah ini, maka Rasulullah SAW di dalam sujudnya itu berdoa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Maha suci Engkau ya Tuhan kami, dan segala pujimu segala pujian bagimu, dan ampunilah aku, ya. Maka ini, ya, kita juga disunahkan, ya, di antara doa-doa sujud itu kita mengganti doa-doa, tetapi doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara doa yang terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian meninggal dunia, itu adalah doa ini ketika sudah mulai turun surat An-Nasr, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, ya. Semakin mengikuti imam tentunya, artinya ketika imam lama, ya semakin banyak kita mendoakan seperti itu, ya, berdoa seperti itu. Kalau misalnya imam segera kemudian bangkit dari sujudnya, ya kemudian kita
berhenti. Ya bisa kalau kita sholat sendirian ya boleh 1 atau kemudian 2 atau 3 ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bab ini merupakan bab yang penting bagi kita untuk kemudian kita perhatikan bahwa di penghujung usia kita harus lebih banyak memperbanyak ya amal soleh kita, memperbanyak istighfar kita, memperbanyak tasbih kita ya. Jadi amal-amal yang merupakan pundi-pundi pahala itu kita lakukan ya. Tentu saja kemudian tidak melupakan amal-amal yang fardu, misalnya sholat ketika kita masih bisa melakukannya dengan berdiri ya usahakan dengan berdiri ya. Tetapi di penghujung usia itu kadang orang sudah mulai berdiri wae angel ya bisa dengan duduk, tetapi ketika bisa berdiri usahakan berdiri. Ada kemudian yang sudah mulai berjalan menuju masjid wis kangelan. Nah ketika kita masih ada kesempatan bisa ya kita lakukan. Ada yang kemudian harus dengan dipapah. Nah iso itu akan lebih bagus, tetapi Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya. Ketika memang ada halangan-halangan syar'i ya Allah memberikan maaf terhadap orang-orang yang terhalang karena urusan, mungkin diantaranya adalah urusan usia, urusan kesehatan, karena di akhir penghujung itu biasanya kesehatan ya juga tidak begitu mendukung. Nah tetapi bukan berarti dengan kondisi yang berbeda-beda itu ya, dengan kondisi yang penuh keterbatasan itu kita kemudian melemah di dalam beribadah. Harusnya semakin kuat karena itulah ciri-ciri pejuang. Pejuang itu ketika mulai akhir ya memasuki etapa akhir ya, tahap akhir itu semakin kuat. Nah, seperti kuda pembalap itu ya, kuda pembalap berbeda dengan kuda pekerja. Nek kuda pekerja itu nek wis lemes ya menjujuri ora iso nyambut gawe itu, tapi nek kuda pembalap itu salah satu karakternya itu ketika di akhir mendekati finish itu ya, itu dia semakin kuat memacunya. Ya, maka kita pun juga mengambil manfaat ketika di akhir-akhir usia itu ya, kita semakin bersemangat di dalam beribadah ya, semangat di dalam bekerja untuk mencari dunianya itu secukupnya sesuai dengan kewajibannya saja, tetapi di dalam beribadah kemudian ditambah lagi ya, baik tentang kuantitasnya, jumlahnya maupun juga kualitasnya, mutunya ya. Ini tentu saja peringatan ini saya sampaikan untuk saya sendiri ya, juga kemudian untuk panjenengan semua. Mari kita bersama-sama saling mendukung ya, saling menyemangati agar kemudian di akhir penghujung usia kita itu semakin baik kita beramal, semakin bersemangat. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.